Kajian Metaburi Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 31 hingga 40. Tema, keistimewaan manusia, amanah ilahi, dan tuntunan dalam menyikapi godaan dunia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hidup manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 hingga 40, Allah mengajak kita merenungkan kisah awal penciptaan manusia. Ayat-ayat ini bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran berharga tentang keutamaan ilmu, bahaya kesombongan, nilai taubat, dan pentingnya petunjuk hidup. Melalui tadabbur ini, kita mencoba memahami pesan Allah dengan mengacu pada pandangan para ulama besar, baik dari masa klasik seperti para imam mazhab, maupun ulama kontemporer seperti Gus Bah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Quraish Shihab, Dash'at Latif, dan Zainuddin MZ. Tadabbur ayat demi ayat, ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Allah mengangkat derajat Nabi Adam bukan karena rupa, tetapi karena ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah jalan utama mendekat kepada Allah. Gus Baha menjelaskan bahwa sejak awal, manusia diberi kehormatan karena kemampuan belajar dan memahami. Ustadz Adi Hidayat menambahkan bahwa ilmu adalah kunci peradaban. Tanpa ilmu, manusia akan mudah tersesat dan terhina. Ayat 32-33. Mereka berkata, Maha suci engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Para malaikat mengakui keterbatasan mereka dan memuji Allah. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa ini menunjukkan adab dalam menuntut ilmu. Bahkan para makhluk mulia pun tidak sombong, apalagi manusia biasa. Pelajaran besar dari ayat ini adalah pentingnya rendah hati dalam proses belajar. Ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud ini adalah bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Iblis menolak sujud karena kesombongan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bahwa iblis tidak mampu menerima keutamaan Adam yang diciptakan dari tanah, sementara ia merasa lebih tinggi karena berasal dari api. Quraish Shihab menjelaskan bahwa akar masalah iblis adalah kesombongan dan keengganan untuk tunduk kepada kebenaran. Dash'at Latif sering menekankan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang buta terhadap hikmah Allah. Wahai tiga Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ayat ini menggambarkan kenikmatan hidup di surga yang diberikan tanpa usaha, namun tetap diiringi perintah dan larangan. Ustadz Adi Hidayat menafsirkan bahwa hidup ini selalu memiliki keseimbangan, nikmat, dan tanggung jawab. Jika perintah Allah diabaikan, maka nikmat pun bisa hilang. Ayat 36. Kemudian syaitan membuat mereka tergelincir dari surga. Kesalahan Adam dan Hawa terjadi karena bujukan syaitan. Tetapi Allah tidak menghancurkan mereka, justru memberi kesempatan taubat. Zainuddin MZ dalam ceramah-ceramahnya sering mengingatkan bahwa manusia memang tempatnya salah. Tapi rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan manusia. Ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Taubat menjadi kunci kebangkitan manusia setelah jatuh dalam dosa. Imam Ibnu Katsir menyebut bahwa kalimat tersebut adalah doa pengakuan dosa dari Adam yang juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Gus Baha menyampaikan bahwa Allah tidak ingin menghukum manusia, tetapi menunggu manusia untuk kembali dengan taubat yang tulus. Ayat 38. Turunlah kamu semua dari surga, maka jika datang petunjukku kepadamu. Allah menegaskan bahwa walau manusia berada di bumi, petunjuknya akan selalu menyertai. Quraish Shihab menyebut ini sebagai bukti kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia sendirian. Agama adalah rahmat dan jalan pulang bagi yang ingin kembali kepada Allah. Ayat 39. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Setiap manusia diberi pilihan. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan agar manusia tidak sombong terhadap kebenaran. Dunia hanyalah tempat ujian dan akhirat adalah tempat balasan yang sebenarnya. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan. Allah mengingatkan satu kaum atas nikmatnya. Ini adalah pelajaran bagi semua umat manusia untuk selalu bersyukur. Dash'at Latif sering menyampaikan bahwa manusia seringkali lupa pada nikmat Allah, padahal nikmat itu adalah awal dari keberkahan hidup.
Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa ilmu adalah kemuliaan tertinggi manusia. Kesombongan merusak amal dan menutup pintu rahmat. Taubat membuka jalan ampunan Allah. Dunia adalah ladang ujian, bukan tempat tinggal abadi. Petunjuk Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Manusia memang tidak sempurna, tetapi Allah selalu membuka pintu kembali. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Doa penutup, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, ajarkanlah pula kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami hamba-hamba yang rendah hati, tidak sombong atas ilmu dan nikmat yang Kau titipkan. Jauhkan kami dari sifat iblis yang enggan tunduk kepada kebenaran. Terimalah taubat kami, sebagaimana Engkau telah menerima taubat Nabi Adam. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu agar tidak tersesat dalam ujian dunia ini. Amin, ya Rabbal Alamin.